Pada pertandingan pertama Grup H, Kamis malam Portugal harus melewati duel sengit kontra Ghana di mana dalam laga ini Portugal berhasil menang 3-2. Lantas seperti apa keseruan menyaksikan pertandingan Piala Dunia secara langsung di Qatar? Bergabung bersama kami Nurlani Yasin, warga negara Indonesia yang saat ini berada di Doha, Qatar. Mbak Lani, selamat sore waktu Jakarta. Selamat sore waktu Jakarta, selamat siang dari Qatar. Selamat siang dari Qatar. Mbak Lani, bagaimana keseruan pada saat menyaksikan pertandingan laga Grup H Portugal kontra Ghana? Ikut ya Mbak ya menyaksikan secara langsung. Jagoannya menang nggak Mbak Lani? Kebetulan saya menjagokan Portugal, jadi menang. Bagaimana Mbak suasana Piala Dunia di sana? Kita kalau warga negara Indonesia hanya bisa menyaksikan di TV ya, kalau memang tidak bisa berangkat langsung untuk menyaksikan keseruan laga di sana. Gambarannya seperti apa sih Mbak di sana? Seperti layaknya Piala Dunia, fans datang dari segala penjuru dunia, kemudian menikmati vibe ya, suasana di stadion-stadion di Qatar yang luar biasa sangat meriah, karena di luar stadion juga sebelum kita masuk ke dalam untuk menyaksikan laga pertandingan, itu banyak layar lebar, kemudian banyak stand dari FIFA, banyak stand dari yang diadakan oleh pemerintah Qatar dan panitia untuk menghibur penonton. Jadi ada lagu musik, kemudian ada toko-toko yang menjual barang-barang merchandise FIFA, kemudian ada juga seperti Laib itu maskotnya Piala Dunia 2022, ada stand untuk foto dan lain sebagainya. Kalau pengamanan biasanya seperti apa Mbak jelang pertandingan? Kemarin pengamanannya seperti apa? Jadi memang banyak polisi di mana-mana ya, kemudian juga banyak volunteer dan official yang membantu kelancaran berjalannya acara. Kami semua sebelum masuk ke dalam stadion akan dicek haya card-nya, kemudian tiket, dan setelah itu akan melalui pemeriksaan, jadi barang bawaan yang dibawa, kemudian untuk sebelum masuk ke dalam akan diperiksa satu persatu, kemudian juga akan melewati biasa ya scanner yang biasa kita temukan di airport dan lain sebagainya. Kebetulan cukup strict ya, cukup ketat pemeriksaannya, tidak boleh membawa tongkat selfie stick aja nggak boleh tuh. Kemudian makanan juga tidak boleh kecuali misalkan membawa makanan untuk anak-anak, anak-anak kecil dan bayi. Oh oke, baik. Cukup ketat artinya ya pengamanan semua barang bawaan penonton, pengunjung dicek begitu ya. Tapi di Qatar ini kan menarik ya, ada sejumlah aturan yang diterapkan. Misalnya larangan minuman beralkohol, kemudian juga ada aturan berbusana. Tapi hal-hal seperti ini ditaati tidak oleh pengunjung yang hadir Mbak Lani? Kebetulan memang kalau di stadion yang hanya dijual adalah Budweiser Zero. Jadi memang birnya tanpa alkohol di stadion. Untuk di beberapa tempat, pemerintah Qatar dan FIFA menyediakan tempat bagi fans yang mau mengkonsumsi alkohol, terutama seperti tempat-tempat seperti fan festival. Kalau untuk di dalam stadion sendiri, terus terang untuk dari sisi berbusana sepertinya ya karena memang ini suasana World Cup, jadi setiap orang berbusana all out ya, terutama para fans gitu. So far sih kita selama ini kita lihat rata-rata orang berpakaian patut ya, tapi tetap dengan atribut dari negara masing-masing yang mereka dukung. Tapi selama ini yang sepenglihatan kita, cara berpenampilan para fans juga mengikuti aturan dari negara setempat. Oke, tadi kan Mbak Lani tanpa mengurangi. Oh iya. Nah, tadi kan Mbak Lani menyampaikan ada banyak hiburan yang disiapkan begitu ya sebelum pertandingan di sekitar area stadion. Tapi kemudian daerah mana saja sih yang menjadi pusat para wisatawan atau juga supporter bola berkumpul sebelum menyaksikan pertandingan? Baik, biasanya area di luar stadion juga sekitar beberapa jam sebelum pertandingan itu sudah ramai. Jadi ketika kita datang lebih cepat pun kita masih bisa dan menikmati. Kemudian pemerintah Qatar dan FIFA juga menyiapkan area-area seperti fan zone dan fan festival. Ada fan festival yang sangat besar, yang paling besar itu di Al Bida Park. Jadi memang taman publik sih biasanya ya, taman publik yang besar. Di situ mereka menyediakan layar yang sangat besar dan panggung di mana orang bisa
ada banyak artis yang manggung di situ. Nah, biasanya fan kalau tidak menuju ke stadion langsung, mereka bisa nonton bareng di sana. Atau bisa juga sebelum misalkan pertandingannya malam, bisa ke fan festival fan zone juga. Kemudian dari situ ada pemerintah Qatar menyediakan stadium shuttle bus dari FIFA Fans Festival Zone itu menuju stadion yang pada saat itu, pada hari itu ada match. Kemudian ada beberapa titik-titik lain seperti misalkan di area yang dekat dengan stadion terbesar nanti untuk malam final, area Lusail, di sana juga ada beberapa fan zone. Kemudian di Souq Waqif, pasar tradisional yang sangat terkenal di Qatar, sangat khas. Di sana juga banyak restoran dan kafe-kafe yang menyediakan big screen, area Musharrif, kota downtown Doha yang terbaru. Di sana juga disediakan layar-layar lebar untuk para fans menikmati pertandingan, baik sebelum mereka pergi ke stadion ataupun menghabiskan waktu mereka sepanjang hari di sana, boleh dari pagi sampai tengah malam. Jadi semua ya, memang rata-rata ada beberapa fan zone, terutama Al-Bida itu gratis selama kita memiliki Haya Card, fans bisa masuk ke sana. Termasuk bis dan transportasi, semua gratis. Kata gratis ini yang kemudian sangat menarik dan semuanya disiapkan sedemikian rupa. Tapi Mbak Lani, kita tahu ini akan berjalan selama sebulan. Apakah kemudian ada kebijakan khusus dari pemerintah setempat selama pelaksanaan Piala Dunia ini berlangsung? Misalnya pengalihan arus lalu lintas atau ada penyesuaian ataupun perubahan jam kerja di sana? Betul. Rata-rata pegawai kalau tidak bekerja dari rumah, untuk yang datang ke kantor kami memiliki waktu bekerja yang jauh lebih singkat. Seperti saya contohnya, saya bekerja dari pukul 6:30 sampai pukul 11:30 siang saja. Jadi cuma 5 jam. Karena memang beberapa area itu beberapa jalan di atas jam 12, di atas jam 1 sudah mulai ditutup. Kemudian ada area-area tertentu seperti misalnya jalan utama yang Corniche di Qatar itu selama Piala Dunia dari 1 November nanti sampai 19 Desember nanti akan ditutup. Itu khusus area pedestrian nantinya, pejalan kaki saja. Kemudian ada beberapa pengalihan jalan. Jadi jalan-jalan utama yang di dekat Corniche, kemudian di dekat fan festival di Al-Bida Park tadi semuanya sudah ditutup khusus untuk para pejalan kaki. Oke, baik. Mbak Lani, terima kasih sudah berbagi cerita, sharing informasi bersama kami. Next match akan nonton apa Mbak Lani? Wah, kebetulan saat ini kita sudah nonton 2 match dan masih dalam untuk mencari tiket lagi. Oke, baik. Mbak Lani, terima kasih. Baik, terima kasih. Salam dari Indonesia, salam sehat selalu. Terima kasih.